Ibu paksain setiap hari minimal sekali, minimal. Maksimal kalau pengen cepat terkabul 99 kali Asmaul Husna. 99 kali ya. Jadi ya ntar nanyanya kan belum ada pertanyaan. Kita lagi ngomongin seputar kontol. Ya nanti ada, pasti. Nanti kita privat yang nggak ada pasangannya. Jadi gini, ibu saya maunya harus terkabul besok pagi. Amin. Paling telat 9 hari. Amin. Paling telat. Ya, paling cepat besok pagi ya. Colek, remes, rogoh, atau dikagetin, saya juga nggak tahu. Bagian suami yang ada kantongnya. Oke, nah ibu bapak juga begitu ya. Saya mau hajat bapak minimal besok pagi harus terkabul, paling telat 9 hari. Apa tuh? Rogoh, colek, coel, remes, bagian istri yang ada kantongnya. Bicara kantong ya, kalau nggak ada kantong saya nggak setuju. Coba kita praktekin untuk semuanya, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Memang orang bilang nyeleneh, nggak apa-apa. Emang duit ada saudaranya. Ada nggak duit? Nggak ada. Kalau ibu nggak punya duit, gimana? Kita butuh duit. Emang dengan cara itu banyak cara, 1000 cara. Kebetulan kita cari yang tanpa mahar, tanpa baca ini baca itu, tanpa. Gimana mau baca? Keburu kita mau colek baru baca. Nggak usah baca ya, keburu yang ditegrep terbang. Tahu gak? Bapak lagi baca, kata ibu, apaan lu? Janganlah. Hah? Kayak ikan cupang. Iya ya, jadi coba praktekin ilmu RDAY Pamungkas. Kalau sekarang tanggal 27, berarti 9 hari lagi tanggal berapa? 6 ya. Saya mau 6 harus ada yang terkabul. Itu paling telat ya. Paling cepat ya besok pagi dong. Tiap hari. Hari ini ngelakuin, kalau bisa hari ini terkabul. Hari ini ngelakuin, kalau bisa hari ini terkabul. Paling banyak 99 kali, ya kan? Toh punya kamu juga ditabokin pako, nggak bakal copot. Ini kan cuman ngerogohnya cuman sebentar. Orang sama pasangan kita kok, bukan sama tetangga. Siapa yang larang? Sama pasangan. Intinya sebenarnya kata Allah apa? Keharmonisan. Buktinya dulu waktu kita pengantin baru rezeki ada aja tuh, karena harmonis. Kenapa pas udah punya cucu, setelah anak gede-gede, kok jadi rezeki kita seret ya, dagangan jadi sepi? Ya karena nggak harmonis. Nah coba dah kita ulang lagi, kita bangun keharmonisan. Bisa? Apa? Minimal sekali. Jadi ibu colek alat kelaminnya suami. Kalau bisa habis nyolek langsung pakai kapur bu. 1 2. Ingat gak zaman dulu kita kecil itu kan belum ada PDAM masuk ke rumah-rumah. Jadi kan air pakai gerobak. Itu kalau beli sepikul kan, ya kan? 2 pikul gitu kan? Ah nanti pakai itu. Nanti kalau suami nanya, kalau suaminya jauh gimana? Ya nyoleknya tangannya dipanjangin. Nanti diajarin. Kali yang suami, nanti diajarin. Untuk para janda nanti kita ajarin. Untuk para duda kita ajarin. Jadi jangan takut lah. Nggak mungkin ilmunya apa ya? Pilih kasih, nggak ada lah. Orang namanya ilmu karipan lokal. Paksain ibu
colek alat kelaminnya suami minimal sekali. Usahain jangan sampai kelihatan anak, jangan sampai kelihatan cucu, jangan sampai kelihatan mantu. Nanti kita nggak enak, takutnya jauh-jauh ibu ke Bogor hanya cuman belajar colek mencolek. Kalau mencolek mah ngapain harus ke Bogor? Umi kata anak. Kalau mau nyolek mah abah mah ngapain mi ke Bogor kata gitu. Ya ini kan di Bogor ini kita latihan melenturkan tangan. Oke? Jadi ibu colek pasangannya minimal sekali. Kalau pengen cepat terkabul 99 kali Asmaul Husna. Kalau memang suaminya pasrah, dia begini, udah demi colek. Oh. Kesempatan. Takutnya kan abahnya atau suami tercintanya belum nyambung sama ilmunya kita ya. Jadi ibu yang dirogoh yang mengandung kantong, di luar itu nggak berlaku. Bapak juga begitu, yang dicoel yang istri yang ada kantongnya. Ya, justru Bu, Pak, kalau suami megang ininya istri, teteknya istri bangun, itu yang langsung dibayar kontan sama Allah. Gitu. Makanya ibu biar bapaknya langsung bangun ngaceng, bisa gak ibu selama di rumah hindarin pakai BH? Gitu. Biar cepet Pak, saya maunya cepet dah. Ngapain lama-lama ya? Soalnya nanti Pak endingnya nih, ilmu kita terakhir adalah November kita berangkat umroh bersama anak yatim. Jadi latihannya dari sekarang dulu. Bisa? Oke? Hah? Iyalah pasti diajak. Kan syaratnya cuman punya alat kelamin. Ibu ada alat kelamin nih gak? Mana? Harus ditaruh di meja dulu alat kelamin ini. Oh iya, oval atau. Nah, kedua, saya mau Bapak dan Ibu lagi punya hajat yang urgent banget gak? Urgennya seurgen apa? Contoh, rumah mau disita, bayar rumah kontrakan, usaha bangkrut, bayar utang, rumah diplang, apalagi yang paling parah. Yang urgen aja, yang nggak urgen jangan. Saya ngapain ya urgen? Kurang kencang. Lu memek bisa teriak-teriak. Mulut teriak-teriak apa? Yang kencang. Usaha di Jogja, aku itu dari PT udah 2 bulan nggak dibayar sampai sekarang gitu. Oke. Apa? Utang. Nyambung hidup. Apa hajatnya? Yang urgen aja. Yang nggak urgen saya nggak mau. Rumah tangga kenapa? Berantakan. Oke. Tapi alat kelamin nggak berantakan kan? Yang penting itu dulu. Apa yang urgen? Oke. Oke. Apa? Utang. Oke. Sip. Mau saya, kenapa nggak dipakai ilmu RDAY pamungkasnya? Emang belum tahu ilmu RDAY pamungkasnya? Kita punya 3 sedekah yang sangat terkabul. 1 sedekah kucing, 1 sedekah ke semut, 3 sedekah ke burung. Tuh, yang utama sih tetap nggak bisa dibohongin Bapak dan Ibu, sedekahnya ke anak yatim kurung. Jadi kenapa tamu-tamu RDAY yang hutangnya 200 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil, hutangnya 150 miliar lunas tanpa bayar tanpa nyicil, yang ngasih kita mobil Robicon,
yang bangun masjid, RDAY. Saya tanya, bos, apa yang bikin lo hajatnya terkabul sementara lo udah keliling ke panti? RDAY punya keistimewaan Ji yang tidak ada di luar, satu-satunya di dunia. Apa tuh? Sedekah ke anak yatim kurung. Apa tuh anak yatim kurung? Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Kalau bapak dan ibu nyari di kampung, paling nyari dapat cuma 1, 2. Di sini kita ada 87 anak-anak kecil-kecil. Bapak dan ibu jangan kalah sama artis kita. Tadi barusan kita diundang sama artis kita, artis terkenal, namanya Mbak Vena Melinda. Tadi kalau ibu lihat Mbak Vena Melinda itu ngundang anak yatim kurung 50 anak, 25 anak laki, 25 anak perempuan. Nah, bapak dan ibu kalau ngundang tuh nggak murah. Belum tolnya, belum parkirnya, belum bensinnya, belum ngasih makan anak yatimnya. Nah, mau saya, bapak dan ibu maksain deh datang ke sini, maksain. Nah, kalau yang udah datang malam ini, paksain deh jangan pulang dulu. Besok ijab sama anak yatim kurung. Karena anak yatim kurung adanya siang. Kalau ibu yatim kurung adanya malam. Kadang kan jagain, anak yatim masih digendong. Lucu-lucu. Nah, nanti ijab. Ibu kira-kira apa hajatnya yang ekstrim? Tuker tambah suami Ji. Ijabin. Saya jual suami saya yang kadaluarsa, yang expired, stok lama. Saya beli suami saya yang baru, ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, ngaceng. Nah, gitu. Ya bisa. Kedua, paksain bapak dan ibu sebelum datang ke sini sama anak yatim kurung. Bisa gak praktekin yang 3 ini sedekah darurat? Yang super darurat di rumahnya masing-masing. Apa tuh? Semut, sedekah sama semut. Sambil bagiin itu gula pasir sambil ngomong. Kedua, sedekah burung. Nasi yang udah kering, nasi yang udah nggak kepake atau beli beras angking, ibu kasih ke burung pakai tampah yang gede, nggak boleh pakai piring. Kan rezekinya pengen gede. Nah, terakhir, sedekah ke semut. Sedekah ke kucing. Nanti sambil makanin kucing, ibu ngomong, kucing, besok kalau saya nggak ada duit, rumah mau diplang. Kalau rumah diplang, malu saya sama tetangga. Boleh kontol gue ngaceng, tapi cicilan gue belum lunas. Gimana nih? Nah, ngomongnya sama kucing. Bapak dan ibu memang pasti dibilang orang gila, ada pasti hampir 100% tamu RDAY selalu dibilang orang gila karena nggak masuk logika, karena ngomongnya sama kucing. Apalagi kalau bapak dan ibu, kalau jangan bilang nyari kucingnya di mana, di pasar. Boleh pasar bersih, boleh pasar kotor, boleh pasar impres. Gimana sih Pak Haji, ajarin dong cara ngomongnya ke kucing biar hajat gue 100% terkabul. Nah, ya coba banyak. Mana mic-nya? Ayo ngomong Mbak. Ini pasien saya kita impor langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Dan dia 100% dan dia dari situ aja, takut dia malu. Tapi nggak apa-apa ya Bu, karena takutnya nanti dilihat sama temennya. Ibu dengerin aja ya. Dia 100% hajatnya terkabul, hanya cuman sedekah sama kucing. Ya, dia belum sedekah ke semut, belum sedekah ke burung. Dia 100% sedekahnya ke kucing. Nah, setelah dia terkabul, baru dia datanglah ke sini. Ijab sama anak yatim kurung, sedekah sama anak yatim kurung. Sebelum dia berangkat ke RDAY, sedekah ke anak yatim kurung yang lebih dahsyat lagi, dia sedekah dulu ke semut di kampung halamannya. Dia maksain. Nah, maksud saya, coba ibu dan bapak, nggak ada ruginya juga kan, udah datang nih. Nah, coba bapak dan ibu nanti pulang cari kucing di mana aja, tapi sambil ngomong. Gimana Ji cara ngomongnya? Nah, mbaknya berdiri tapi kan nggak diliput. Mbaknya berdiri biar yang lain bisa gak, kan nggak diliput. Ngeliputnya ke sini. Coba
Madep sana. Situ. Nah, nanti keliput. Oke. Coba kita aplaus dulu, tepuk tangan dong, luar biasa. Perhatiin ya cara ngomongnya ya. Cara ngomongnya, intonasinya. Pak Haji, bisa gak buat anak saya yang sakit? Bisa. Bisa gak buat suami saya yang sakit? Bisa. Bisa gak buat nenek saya yang sakit? Bisa. Apalagi cuman sakit recehan, yang parah aja kan ada. Nah, ini lakukan. Ini ilmu RD pamungkas. Salah satunya kucing, semut, burung. Nah, coba. Kan nggak diliput juga. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ini adalah yang kedua saya kesini. Untuk yang kesini pertama kali dan kedua kali itu semua saya nekat. Beneran saya nekat dan ketika saya mau kesini itu saya itu melihat channel YouTube-nya yang lagi komennya siapa itu kan. Di situ dibilangnya kalau kita itu ngomong sama kucing, kasih makan kucing. Ini tadi pagi pun Pak, fresh bener ya. Saya seharusnya pulang hari ini. Kalau saya nggak masuk besok, gitu kan, saya dipecat, dianggap mengundurkan diri kayak gitu kan. Sedangkan kita kan lagi butuh ya, lagi butuh bukan kalau buat saya sih alhamdulillah cukup, tapi kan untuk yang lain kayak gitu. Nah jadi intinya untuk kesini pertama, kedua, saya hijab sama kucing. Saya tuh cuma ngomong, kucing ya, saya tidak punya uang, kayak gitu kan. Ya. Jadi saya bilang, jadi kucing, saya minta tolong ya, kamu bilang ke Allah Subhanahu wa taala dan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua yang saya kerjakan di sini, saya jalan-jalan, terus saya tidur, saya makan semuanya Allah yang bayarin kayak gitu. Demi Allah, Pak. Pertama, kedua, saya kesini semuanya gratis. Masya Allah, gratis semua. Sampai, saya kan YouTuber ya, Pak ya, Bu ya. Didatengin bule, diimpor dari Italia, cuma mau ngajakin saya jalan-jalan keliling Jakarta 5 jam doang. Itu saya kesini kedua kalinya, hari Kamis kemarin ya. Dia didatengin setelah kami keliling Jakarta. Saya kan belum pernah keliling Jakarta Pak, Bu ya. Saya belum pernah keliling Jakarta. Saya selalu dibully sama teman-teman saya. Jadi saya cuma bilang ya Allah, saya memang belum pernah ke Jakarta, saya memang belum pernah kemana-mana. Tapi perjalanan saya itu lebih jauh dari orang-orang yang sudah pernah jalan-jalan. Perjalanan saya pasti lebih luar biasa menarik kayak gitu kan. Nah jadi 5 jam Pak Ibu, didatengin itu bule dari Italia. Setelah saya anterin lagi dia ke airport, saya ke sini, dia ke Papua. Saya hijab di sini sama anak-anak. Setelah itu sampai sekarang tuh hilang. Itu bule hilang. Hilang sama sekali, nggak ada apa? Nggak, no kontak, no semuanya hilang. Jadi saya dapat konten, saya dapat jalan-jalan. Plus kalau kita jalan itu, kita diliatin orang. Karena saya jalan sama bule ganteng. Kalau nggak percaya nanti saya upload di channel YouTube saya, tapi saya kan masih ini ya, masih di sini kan, jadi belum saya edit. Nah itu pokoknya Pak Bu, semua yang saya kerjakan gratis. Yang kedua, saya kesini kedua, saya kan hubungin anak yatim ya semuanya. Saya minta tolong adek, nanti kalau bunda ke situ kita jalan-jalan ya, kita ngevlog makanan kayak gitu kan. Kita jalan-jalan ke tempat yang bagus-bagus gitu. Tahu nggak kamu di mana? Nggak tahu bun. Gitu. Terus kita naik apa? Nggak tahu bun. Gitu kan. Kalau secara logika, saya itu nggak ada mobil nggak ada, iya kan? Tempat-tempat makanan nggak tahu. Saya ngomong sama Allah kan, the power of ngebatin. Saya cuma ngomong kayak gini. Ya Allah, saya kan nggak punya apa-apa nih. Saya pengen kesini kan, pengen buat konten gitu kan.
tolonglah ya Allah, kasihlah kayak gitu kan. Naik turunnya saya mau naik mobil. Demi Allah, dari pertama kali saya nyampe ke sini sampai saat ini, saya naik turun mobil, Bu, Pak. Iya, naik turun mobil. Enggak, Grab. Naik turun mobil, Grab. Mewah kan? Saya sendiri penumpangnya. Terus keliling Jakarta. Dikelilingin itu. Saya pengen kulineran. Didatengin orang dari Cibinong, Bu. Cibinong. Dia punya mobil mewah juga. Di situ saya ngajak, ya Allah, saya kan pengen buat konten gitu kan. Tapi kontennya berbagi. Saya nggak ada mobil. Saya pengen konten makan, saya nggak ada mobil gitu kan. Tolonglah ya Allah, datengin mobil gitu kan. Didatengin orang dari Cibinong. Diajakin nih saya naik mobil keliling Cibinong, Bu. Tanpa saya minta. Saya bawa tuh baju saya, koper semua, sebruntelan dari Lahat itu kan, peralatan-peralatan YouTube. Niatnya pengen ke rumahnya dia, tidur di situ. Tapi ternyata saya diajakin itu cuma diajakin keliling, makan, kulineran, berbagi sama orang Cibinong. Udah itu dibalikin lagi ke sini. Perkaranya apa? Dia cuma dapat WA dari pinjol doang. Jadi kan keliling Jakarta, keliling Cibinong, gratis semua naik mobil gitu loh. Itu kan kalau dipikir secara logika, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, itu semua yang saya lakukan adalah saya kasih makan kucing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya diam-diam. Kalau nggak ada kalau nggak ada teman-teman, saya ngasih semut. Diam-diam. Karena kalau ketahuan, kena marah, Bu. Kamu udah disapuin ruangan gitu kan. Ternyata kamu ya yang buat semut-semut pada dateng gitu kan. Jadi saya diem-diem aja. Nah itu. Terus ini tadi pagi yang press, saya sampai pusing, Pak. Besok saya tidak dianggap masuk kalau saya tidak masuk kayak gitu kan. Saya pusing. Dari semalam ya, saya cari tiket. Tiket itu harganya 5 juta, 4 juta, 7 juta. Sedangkan saya ini, Pak, orangnya gaptek, nauzubillah. Gaptek. Yang saya hanya punya itu cuma Allah doang gitu loh. Iya kan? Jadi di situ bisa dibayar pakai debit. Saya tuh bingung. Ke sini nggak bisa, ke sono nggak bisa, ke sono nggak bisa. Pokoknya semua travel itu nggak bisa semua. Tiket pesawat. Nah, jadi saya sampai tidur jam 3:30 itu saya masih mikir, udahlah, saya pasrah. Bangun lagi saya jam 6, masih nyari tiket gitu kan. Nggak ada, Bapak Ibu sama sekali nggak ada. Jadi saya berpikir, aduh ya Allah, gimana ini? Tapi pas bangun saya masih, saya masih ketawa 41 kali. Masih berusaha untuk gitu kan, gitu kan. Jadi kayak orang gila beneran. Padahal di dalam otak, di dalam hati ini kan, lo gila lo, besok lo tuh mau dianggap mengundurkan diri gitu kan. Lo masih bisa ketawa, udahlah pasrah lah. Tuh, ku cari lagi tiket, masih nggak ada, Bu, masih nggak ada. Jadi sakitlah kepala ini kan. Udah tenang gitu kan. Aduh ya Allah, saya pasrah ya Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Pasrah, iya pasrah. Kira-kira kalau saya dipecat nanti RDA mau terima saya enggak gitu ya. Saya bilang kayak gitu kan. RDA mau terima saya enggak gitu kan. Jadi udah, itu cuma sekali aja tuh. Keinginan yang RDA mau terima saya atau enggak itu cuma sekali. Sisanya saya udah, oh ya Allah, yang kasih makan keluarga saya kan Allah gitu kan. Kalau saya nggak kerja kan ada Allah semua kan. Terus kalau udahlah nggak apa-apa,
kalau saya nggak balik besok juga saya pasrah aja. Ya udahlah, saya turun lah. Kayaknya saya harus cari kucing lagi nih kayaknya. Iya, saya harus cari kucing lagi. Saya bilang kayak gitu, Bu. Bapak, saya harus cari kucing lagi. Di saat saya telepon atasan saya, semuanya itu nggak ada yang mau ngangkat gitu loh. Iya kan? Ini saya kesini ini karena ada hajat mobil kami dibawa lari orang. Kami harus bayar setiap bulan. Kalau saya udah nggak kerja lagi, gimana ceritanya kan? Itu udah buat saya tuh benar-benar aduh kayak gimana ya? Tapi tenang. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Saya pasrah ya Allah, pasrah. Terserah Engkau ya Allah, aku pasrah. Kan yang kasih makan orang tua aku kan Engkau. Yang kasih makan keluarga aku kan Engkau. Saya pasrah ya Allah. Udah, saya turun ke bawah, saya carilah kucing. Saya nggak ada duit cash Bapak Ibu, sama sekali nggak ada. 0 rupiah, yang saya pegang nggak ada sama sekali, di tangan tuh nggak ada duit sama sekali. Yang saya pegang cuma handphone doang. Saya datanglah, di situ ada rumah makan ya, namanya rumah makan Jatiwangi atau apa. Saya ke situ, ada kucing di situ. Saya deketin, Mas, gitu kan. Ada daging nggak gitu? Tanpa orang kan pada ini ya, pada kok ini Mbak datang minta daging gitu kan? Hah? Oh iya, kelamaan, tunggu bentar. Iya, bentar. Tapi intinya Ibu, ini adalah the power of pasrah, ya, pasrah. Saya kasih makan tuh kucing, saya bilang, kucing, tolong ya, tolong kasih tahu ke Allah Subhanahu wa taala dan tolong kasih tahu ke Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Saya mau tetap kerja di perusahaan ini. Saya mau tetap pulang dengan aman. Saya mau bla bla bla. Alhamdulillah semuanya itu dikabulkan. Jadi yang bisa diambil pelajaran di sini adalah ketika kita dapat masalah, yang pertama tetap tenang, walaupun itu udah genting banget ya. Tenang dan yakin cuma Allah yang kasih makan keluarga. Nanti pasti ada jalan gitu loh. Itu aja yang bisa saya share. Bismillah, bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya Bapak dan Ibu mungkin lupa ilmu RDAI kan ada sedekah semut, kucing sama sedekah burung. Nah, maunya saya Bapak dan Ibu yang udah nyampe kemari nggak apa-apa, tetap praktekin. Yang belum. Nah, coba praktekin dulu ilmu RDAY. Diajak ngomong, kucingnya diajak ngomong, burungnya diajak ngomong, semutnya diajak ngomong. Tapi pada saat ibu mau ngomong sama semut, lihat dulu kanan kiri. Nah, baru ngomong, semut. Biar nggak susah-susah nanti makanin anak. Nih gue bawain. Tapi timbal balik. Gue punya hajat nih. Rumah gue besok mau disita. Pasti nggak disita. Bisa gak? Bisa kan? Nah, bisa. Jadi ngomong sendiri, jawab sendiri. Bisa gak? Salah. Burung juga begitu. Ambil beras hancur atau nasi aking yang udah kering, tapi jangan pakai piring, pakai tampah supaya rezeki Bapak dan Ibu gede. Bisa? Nah, sambil ngajak ngomong. Walaupun burungnya belum datang, Ibu ngomong dulu sama berasnya, sama nasi keringnya ngomong. Karena kan itu ciptaan Tuhan juga kan. Semua yang namanya ciptaan Tuhan bisa. Makanya orang yang suka kesel, kalau dia lagi kesel, dia tendang tuh itu pintu. Bakal punya rumah gak? Gak mungkin. Karena kan itu kayunya. Kenapa lo kesel sama dia? Gue ditendang. Mana yang suka nendang pintu? Ada gak? Jangan, gak boleh. Mendingan kalau ibu lagi kesel, bapak lagi kesel, atau bapak lagi kesel, disentil aja kontol kita. Nggak apa-apa, tapi kan manjur. Ya, iya bos.
Burung piaraan boleh, tapi sebenarnya burung piaraan tuh udah kewajiban bapak sebagai pemelihara. Kucing peliharaan juga udah kewajiban ibu. Kalah manjur dibandingin kucing liar. Kalah manjur dibandingin sama burung liar. Kalah manjur daripada semut yang liar. Dengan itu aja. Jadi kalau bapak bilang, saya kan punya burung, boleh gak mau burung kita? Lah kan itu udah kewajiban. Ada lagi? Pak Haji, ya, Pak Haji, saya mengenal Pak Haji tanggal 15. Kemudian saya datang ke sini, kebetulan kami dari Kementerian Pertahanan Pak Haji. Dan tanggal 15 itu saya coba-coba balik celana dalam BH, kemudian ngasih 100.000 ke penjaga toilet ya. Itu di tanggal 16-nya uang masuk 15 juta. Kemudian di tanggal 17-nya masuk lagi 15 juta Pak Haji, itu untuk nutupin utang-utang yang urgent. Kemudian Pak Haji saya datang ke sini karena saya punya hajat. Kalau hajat anugerah pribadi saya itu kurang lebih sekitar 2 miliaran. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak Haji, pada saat saya mandi pukul 00 pakai daun pandan, itu pakai daun pandan badan tuh kayak gemetaran gitu Pak Haji. Nggak apa-apa, adaptasi, karena kan pandan wangi, badan ibu bau. Oh, siap. Jadi kena oplos. Tapi pada saat tidak menggunakan pandan, misalkan karena sulit diinikan karena kami tinggal di apartemen, itu ini Pak Haji biasa-biasa aja. Tapi lebih kobul. Itu gimana Pak Haji? Lebih kobul yang pakai pandan apa nggak pakai pandan? Yang pakai pandan. Hah? Yang nggak pakai pandan. Nah udah ibu jangan pakai pandan berarti. Oh, siap. Yang pakai pandan khusus pasien saya yang kakap-kakap aja. Kan ibu kan pasiennya recehan. Siap. Haji, kalau kucing yang datang ke rumah, kalau kucingnya datang ke rumah nih Pak Haji, kucing liar nggak tahu, sering datang tuh ke rumah. Nah terus saya juga pernah ngeliat YouTube Pak Haji ya. Saya balik tanah dalam nih, saya kan jualan burung ya, punya kios burung lah. Itu malah nggak ada satu orang pun yang beli Pak Haji. Gimana tuh ya? Maksudnya? Saya kan jualan burung kicau. Nah, begitu saya ngeliat YouTube Pak Haji, kan ada olahan buka tanah dalam ya, apa dibalik. Nah, saya balik, saya jualan lah tuh. Seharian itu nggak ada yang terjual lah dari Bos, makanannya. Tidak ada ilmu RDAY yang tidak manjur, nggak ada. Contohnya bapak pakai celana dalam terbalik, burungnya nggak laku, nggak ada. Sebenarnya itu burung laku, tapi lo mau disantet. Lo milih burung laku, tapi lo disantet, apa burung nggak laku, tapi lo nggak disantet? Oh, itu ada yang Ya, jadi yang dicari keselamatan. Makanya kan orang yang pakai celana dalam kebalik tidak akan kena santet, tidak akan kena hipnotis. Mungkin lo kena hipnotis, orang beli burung, borong burung lo, tapi lo nggak dibayar. Tapi karena celana dalam lo dibalik, orang itu ngerjain yang toko sebelah, lo nggak kena. Kenapa? Karena muka lo jelek. saja. Tidak ada orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik kena tipu. Sebenarnya harusnya kena tipu. Tapi karena celana dalam dibalik jadi nggak kena tipu. Jadi orang itu yang tadi mau borong burung lo satu toko, misalkan ada 50 ekor, tapi lo dibayarnya cek bolong, cek kosong. Nah, enggak. Jadi maksain program celana dalam dibalik, BH dibalik, bapak dan ibu pakai aja. Nanti kelihatan tuh. Oh iya. Ini Pak langsung semalam ada itu dapat uang 7 juta kemarin. Karena melakukan apa? Melakukan gini, hari malam Selasa aku baca Al-Waqiah 41 balik. Paginya aku buka video snack, muncul bapak, udah gitu langsung dari YouTube aku dilihat itu perkembangan itu bapak itu membaca apa-apa, langsung aku praktekin celana dibalik, utang dibalik. Utang dibalik. Utang Bu. Haji, itu Masa sudah utang aku, Pak. dibalik? BH itu dibalik, Pak. Terus jam 1 malam, pas jam 1 aku mandi, lihat di waktu bapak praktik itu ada si bapak yang mandinya pakai itu apa? Pakai daun pandan 9. Aku langsung direbus mandi.
Langsung sholat, udah sholat aku itu berdoa pakai telanjang, itu telanjang sambil Mandinya telanjang. telanjang. Emang semua orang mandi telanjang. Justru yang gue suka itu. udah gitu ya Pak. Terus baca Quran. Nah, udah baca Quran pagi-pagi jam 7. Ya, saya. Udah gitu jam 7 itu aku ada dari itu, Bu, nanti aku mau bayar utang 7 juta. Tapi duhur itu uangnya dapatnya. Alhamdulillah dilihat di itu ya, di rekening jam 7 juta itu keluar uang itu karena aku ya. Keluarnya dari alat kelamin atau dari mana? Dari rekening. Oh, dari sama rekening. Saya dilihatin udah gitu. Yang uang yang 7 juta itu sama saya itu dipakai cicilan. Aku udah punya cicilan yang itu kan aku jatuh tempo betul kan aku di Jogja itu jualan Pak Haji. Jualan itu di PT. Ya, tepuk tangan. Jadi nanti ini gini Pak. Ilmu pamungkas RDI, celana dalam dibalik, BH dibalik kalau yang istri, kalau yang laki celana dalam dibalik. Lihat deh, apapun nanti ada hasilnya, nggak ada yang gagal. Kalau Bapak bilang celana dalam dibalik, kok gue dagang nggak ada yang beli, Bapak pakai prasangka baik aja, gitu jangan. Kok gue dibalik, nggak boleh, prasangka baik aja. Nanti juga pasti ada yang borong, pasti nanti juga ada yang beli. Karena ucapan adalah doa. Kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepadaku. Oke? Dan itu tiap hari harus dibalik dulu. Iya Pak, sampai kontol kebalik. Tiap hari Pak, tiap hari. Tiap hari, lihat Bu hasilnya. Minimal umurnya ibu berapa? 30 tahun, 30 hari. Umur Bapak berapa? 45 hari. Coba dilihatin selama 45 hari. Iya. Oh, dicuci Bu, dicuci. Dicuci hari ini, dicopot nih, ambil lagi yang baru, dibalik. Ibu sehari pakai berapa kali ganti celana bolak-balik? 6 kali. Karena alat kelamin ibu tembem. Jadi dibolak-balik. Kalau bapak dan ibu make sekalinya kok nggak manjur, colong baliknya 2 kali, copot lagi, pakai lagi dibalik. Kenapa? Ngerinya sesama toko burung, sama-sama pasiennya RDI. Jadi pelanggan lo lari ke sono, lo nggak kalah, lo bolak-balik. Iya Bu, nih sebelah kita bengkel. Bengkel, ada 3 bengkel, 3-3-nya pasien kita, semuanya dibalik. Akhirnya itu orang mau nyapis motor pusing. Dibalik dong 2 kali, dibalik dong 3 kali, paling banyak dibalik 9 kali. Pakai lagi, balik lagi 9 kali. Apa susahnya sih 9 kali kalau bisa untung bersih sehari 10 juta? Amin. Orang ini ilmu kearifan lokal kok, nggak pakai mahar-maharan, nggak pakai baca-bacaan apa, nggak pakai apa, nggak ada, cuman bolak-balik doang. Namanya ilmu kearifan lokal, BH juga gitu. Oke? Jadi sekarang nggak bisa nyontek ya, jadi sekarang udah masuk ke sini aja. Kalau jualan kan di bawah sepi gitu, belanjanya malah ke toko sebelah gitu. Dibalik lagi dong. Misalkan ibu dagang dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kok jam 9 belum ada pembelinya? Ibu balik lagi yang kedua. Tapi kalau ibu nggak balik yang kedua udah rame, ya udah cukup. Kok dagang sampai jam 12 kok sepi ya? Jangan-jangan musuh gue juga sama nih pasiennya Pak Haji. Balik lagi. Udahlah, gue balik lagi 9 kali aja deh biar paten deh. Itu. Oh, mesti 1 paket Bu. Karena kalau BH-nya nggak dibalik, ngerinya tetenya pindah ke belakang. Maksud saya tetenya dilampar gitu. Ada lagi? Ayo, yang menanya biar cepat. Nggak ada, ayo apa?
Terus saya kira dia tuh kayak kenapa gitu pakai balik-balik gitu kan. Nah sekarang setelah saya sebulan yang lalu tahu ilmunya RDAY, oh saya baru paham kalau memang seperti itu. Memang rezeki kita itu bagus, alhamdulillah. Cuma ini pertanyaan saya, kenapa cepat habis gitu? Orang yang pakai celana dalam dibalik, BH dibalik yang perempuan, yang laki-laki celana dalam dibalik, itu saldonya paling kecil 1 miliar. Bukannya dibalik langsung 1 M, ya proses dong, proses. Iya Pak Haji gitu. Kenapa orang yang pakai celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik, kok boros? Kok duitnya nggak cemantel? Pertanyaan ibu tadi, penyebabnya cuma 3. Sedekah subuhnya bolong, sedekahnya hari Jumat barokahnya bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya bolong. Orang yang sedekah subuhnya bolong pasti boros. Orang yang sedekah Jumat barokahnya bolong pasti boros. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong pasti boros. Nah, salah satunya mertuanya ibu itu Memang beda keyakinan. betul? Iya, tepuk tangan dong. Wow. Jadi celana dalam dibalik, BH dibalik boleh dipakai buat yang beda agama. Pak Haji, saya agamanya Kristen Katolik, praktekin. Karena ini celana dalam BH dibalik, bebas agama manapun boleh. Gitu. Kalau suami pelit uang bisa gimana? Kalau suami pelit uang, ibu mesti colek alat kelamin ibu, taruh di kulitnya. Ini barusan dipraktekin sama tamu saya, the best. Corekannya ke kulit suami gitu. Yang paling manjur mah di bibir. Berapa kali Pak Haji? Kalau rasanya sirup berarti cash tunai 15 juta. Kalau rasanya terasi cash tunai. Kan beda rasa. Biar nggak wangi, suami lagi tidur nggak apa-apa ya. Dicoleknya gitu. Colek alat kelamin ibu, taruh di bibir. Ibu dikasih tunai sama suami 10 juta. Dicoleknya dari aku kapan colek? Yang masih ke suami. Tergantung dalamnya lobangnya. Lobangnya dalam nggak lobangnya alat kelamin ibu? Ada 9 9. cm. Sembilan. 9 kali. Pas tidur aja nggak apa-apa. Ya, tunai bu 10 juta. Tunai. Malah nih bu, kita ngeremes alat kelamin kita nih. Buat nyambut suami kita pulang. Baru salaman aja bu. Itu tunai 5 juta. Itu benar. Wangi kata suami teh. Kalau bilang bau nggak asli di mana? Jadi ibu remes alat kelamin ibu menyambut suami pulang. Itu tunai 5 juta. Tapi pas suaminya pulang, terus ibu layanin apalah bahasanya, sehingga dia ketiduran. Ibu intip tidur, ibu colok lagi alat kelamin ibu, taruh di mulutnya suami 9 kali, itu bisa keluar lagi 10 juta. Jadi total 1 hari itu 15 juta. Pelitnya bisa hilang ya. Pelitnya bisa hilang gitu. Apa? Nggak ada mic-nya, nggak denger gue. Apa? Kalau suaminya males melayani. Kan nggak bicara suaminya ngelayani, nggak didengerin dulu ceritanya. Dia udah tahu nih suaminya mau pulang. Dia remes nih tangan kanan nih pakai alat kelaminnya istri di toilet. Pegang nih sama istrinya ya. Suaminya pulang. Normal dong yang namanya suami pulang kita salaman dong. Atau cium tangan lah. Tapi ini bekas ngeremes alat kelamin kita dulu 9 kali. Mau baca boleh, nggak baca boleh. Salaman. Itu tunai dirogoh dari kantongnya suami 5 juta nih mah. Itu baru salaman. Pakai alat kelamin. Masuk dong dia ke dalam rumah. Pakai bajunya dicopotin semua sama istrinya. Semua nih kaos-kaosnya dicopotin. Nah, terus suaminya kan ketiduran ngantuk. Dicolek lagi sama istrinya 9 kali. Taruh di bibirnya. Nggak baca, cuma nyolek-nyolek doang. Suaminya bangun, itu langsung dia bilang, "Mah, ambilin tas dong." Diambil tasnya, nih mah 10 juta. Gini aja Pak Haji, kasih duit banyak. Nggak dengar, lo ngomongnya pakai mic, nggak dengar. Oh ya, Pak Haji, ke suami itu sambil kasih duit yang banyak, kasih sambil Nggak usah ngomong, ngapain ngomong? aja.
Oh, colek aja, nggak ngomong aja 10 juta, apalagi ngomong bisa 100 juta. Jadi satu hari Bu, satu hari istrinya dapat dari suami tercinta 15 juta. Kalau bicara memek dicolek, nggak ada suami nggak punya uang, pasti ada uang. Kalau suaminya nggak ada uang gimana? Apa? Bunuh. Ganti suami boleh? Pak Haji, ganti suami boleh? Pak Haji, kalau colek-colek memek itu berlaku buat orang lain nggak? Misalkan Berlaku. bos kita yang bawel. Berlaku. Haji, itu kan khusus untuk suami yang pelit ya? Pak, kalau udah colek alat kelamin, mau suaminya pelit nggak pelit, itu duit tetap keluar Pak. Karena udah kita masuk ke lab dan udah keluar sertifikatnya dari Sukopindo. Dan labnya begini Pak. Pak Haji, Assalamualaikum. Saya dari jauh, dari Jawa Tengah Pak ya, dari Pati sana Pak, jauh. Saya kemarin mempraktekkan ilmunya Pak Haji yang saya baru lihat YouTube sekali Pak ya. Terus saya tuh Pertanyaannya apa? Iya ini sebentar. Itu loh Pak yang mandi bugil, minta taubatan. Iya memang Mbak, saya mandi. Tujuan saya kan untuk memperlancar rezeki Pak ya. Nah, tapi Pertanyaannya apa? ini yang saya pertanyakan, setelah saya tadi mandi terus tobat, terus saya sholat, yang terjadi itu bukan saya dapat rezeki Pak, tapi di situ nganu Pak, saya istilahnya dulu janda terus menikah lagi. Pernikahan saya yang kedua tuh dengan kebohongan. Saya di situ dibukakan kalau kamu sama. Kalau bapak dan ibu mau nikah lagi, usahakan bisa diteropong dulu kontolnya. Bolong apa isi? Kalau bolong jangan. Ya, itu Karena penuh dengan penipuan. Kebohongan Pak. Jadi selama saya menikah hampir 2 tahun ini tuh Ya saya pertanyaannya hanya- apa sekarang? Ya, Kaitannya sama yang ilmu saya. ya itu ilmu yang saya pakai itu saya dibukakan. Kalau saya selama ini dibohongin suami, saya enggak tahu gitu loh Pak. Saya tuh sampai punya hutang hampir 300. Sekarang gini ya Pak, orang yang mandi jam 00, kalaupun dia ketipu, nanti dibalikin lagi. Jadi mandinya jam 00. Syukur-syukur bisa pakai pandan. Oke. Terus masalahnya gini Pak. Ya pertanyaan apa? Iya, Lu nggak sebentar. sosok. Iya Pak, sebentar. Gua mau ke Jakarta nih janjian jam Iya. 3, jam 2, setengah 3 di Pertanyaan Jakarta. saya gini Pak, saya ini mau karena pernikahan itu tadi kan keluarga sama anak enggak setuju. Udah cerai aja deh, cerai. Iya, makanya Cerai ya. gitu, Udah cerai deh, gue setuju. Ya. Iya, karena ini kan suami udah enggak mau tanggung jawab dengan Ya udah hutang. cerai aja, Nah, cerai setuju gak? Setuju. Setuju. Ya udah cerai aja deh biar gampang ya. Nah, tapi masalahnya hutangnya udah numpuk, Pak. Kan ibu belum bangun jam 00. Sudah itu tadi mandi. Ya baru berapa hari? Baru 1 kali, Pak. Iya udah berapa hari? Baru 1 hari terus saya nekat ke sini. Ibu mandi jam 00 udah berapa hari? 1 kali. 1 kali. Saya baru 1 kali Tidak ada orang mandi jam 00 1 hari. Gak bisa, minimal 99 hari. Lihat dah hasilnya. Tidak ada orang yang mandi jam 00 miskin, gak ada. Tidak ada orang yang mandi jam 00 rumah kita sama tetangga temboknya dempet, nggak ada. Orang yang rumahnya dempet sama tetangga temboknya itu mandinya nggak mungkin jam 00. Bangun siang. Masa rumahnya klaster, rumahnya elit, tetangga sama tetangga dempet. Enggak lah, mesti ada pekarangannya. Jadi sebaiknya saya tinggal aja ya Pak ya? Ya lo kawin sama kebo aja dah. Praktekin dulu ilmu RDAY Mbak. Jadi Mbak aja nggak usah nanya. Praktekin dulu bangun jam 00. Nanti datanglah cowok ganteng.
kaya raya, tajir melintir, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, ngaceng. Kamu belum mandi dulu jam 00. Buat bapak dan ibu mandi dulu jam 00. Siapa sih Ji yang udah meraktiin bangun jam 00? Pak Hotman Paris Hutapea? Cristiano Ronaldo? Apa dia nggak kaya raya? Kaya raya, udah praktekin dulu. Jangan ibu bilang, Pak Haji aku baru mandi jam 00 hari. Praktekin dulu. Ada lagi pertanyaan? Ada Pak. Yuk, mana? Saya dari Tasikmalaya Pak, punya kerjaan. Yang kaitan sama ini, yang nggak ada kaitan jangan. Iya. Pengen apa namanya? Pengen cepat punya mobil baru ngangkut kerjaan itu susah banget kayaknya. Mandi jam 00, kan saya udah bilang orang yang mandi jam 00 tidak ada yang tidak punya mobil. Amin. Cristiano Ronaldo Saya bakal punya mandinya mobil, jam Pak. 00 paksain. Abi jam 00 senyum. Pak Haji berlaku untuk perempuan yang sedang berhalangan. Mbak, semua perempuan yang mens emang harus mandi tiap hari. Kalau enggak nanti gimana? Pak Haji paginya pada saat kita mau berangkat kerja harus mandi lagi nggak? Mandi lagi boleh, nggak mandi lagi boleh. Pak Pokoknya yang wajib ilmu RDAE digugurin dulu. Bangun jam 00 yang digugurin. Senyum digugurin. Mandi digugurin. Tahajud digugurin. Baca Quran. Kalau memang belum bisa 12 juz, sebisanya dulu. Itu digugurin dulu. Sholat tepat waktu. Badiah qobliyah dikerjain. Berjamaah nggak boleh bolong. Yang laki. Kalau yang perempuan sebelum azan duduk di sajadah pakai mukena. Itu dia digugurin. Berapa lama? Minimal 99 hari deh. Nah, nanti lihat. Wow, hasilnya luar biasa. Baru bapak dan ibu paksain datang ke RDAY, ijab sama anak yatim kurung. Tamu saya Pak, bukan 100%, 1000% yang sudah ijab sama anak yatim kurung. Tidak ada yang gak hajatnya gagal. Terkabul. Kenapa manjur? Karena anak yatim kurung itu anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Ngapain kita ijab sama anak yatim yang biasa-biasa aja? Itu mah nanti kalau kita udah kaya raya. Tapi kan kita lagi urgent. Contoh, bapak dan ibu lagi sakit penyakit jantung. Apa bapak dan ibu bisa ke dokter umum? Gak bisa, mesti ke dokter spesialis. Bapak dan ibu lagi kelilit utang. Bapak dan ibu rumahnya mau dibegal sama leasing. Ibu rumahnya mau dibegal sama bank. Kok malah berobatnya ke dokter umum? Dokternya dokter spesialis. Yatimnya juga yatim spesialis. Mau sedekahnya, mau ijabnya. Ini kan enggak. Tadi siang udah Pak. Ya nanti. Hajatnya ibu sama bapak ekstrim enggak? Ekstrim Ji. Ya cari anak yatim yang ekstrim. Ini ya hajatnya ekstrim. Anak yatimnya biasa-biasa aja. Jomplang dong. Yang ekstrim. Anak yatim ekstrim apa sih Ji? 1, yatim kurung. 2, yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil tapi udah berangkat umroh. Udah punya paspor. Yang terakhir, yatim tahajud. Yang hobinya sholat tahajud. Kalau yatim di luar sana mah jarang pada sholat. Yatim di luaran sana mah umum. Ya nanti aja deh kalau kita ada duitnya baru. Nah karena hari ini kita urgent. Anak pengen sembuh, bahasanya anak pengen sekolah, duit nggak ada, cari dulu dong yatim ekstrim. Saya nggak punya Ji, numpang aja di RDAY, orang nggak bayar kok gratis. Emang bapak dan ibu datang ke sini bayar? Enggak, ijab aja. Kalau punya uangnya sedekah, kalau nggak punya uang ya ijab. Gitu. Kalau memang hajatnya ekstrim. Tapi kalau hajatnya nggak ekstrim, ya udah dah kita cari ya anak yatim di sekitar kita deh. Gitu. Biar anak punya pekerjaan cepat melamar tidak. Lalu ijab dulu ke yatim kurung. Ijab tuh situ. Udah tadi anak. Ya besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Besok ulangi lagi. Ada lagi? Pak Haji, kalau mandi jam 00 itu apa harus keramas apa enggak keramas? Keramas Bu. Karena kita kerja sama pabrik sampo.
Dia endorse saya, Haji, suruh pakai sampo. Iya bos, mesti keramas bu. Mandi 00 itu harus tidur dulu. Mandi jam 00 boleh tidur, boleh tidak tidur. Takutnya nanti kebablasan. Kalau bapak dan ibu memang susah tidur, nggak usah tidur, langsung mandi aja. Sakit nggak mungkin. Air panas nanti badan lo lecet. Mendingan lo air hangat aja, pakai air kencing lo. Air panas nanti mulut lo pindah ke bawah, memek lo pindah ke atas. Jangan pakai air panas, pakai air hangat. Air kencing lo ditampung di ember buat mandi, hangat. Ya ada lagi, belakang. Teriak. Centongnya belum datang, lagi perjalanan. Ada 100.000 centong, gratis. Pak Haji, Ayo teriak. Pak Haji, ini kan saya ada permasalahan karena utang. Terus kemarin sore sampai permasalahan rumah tangga sampai saya mau dicerai. Utang, tidak ada orang yang bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran punya utang. Awalnya punya utang, kalau dia dipraktekin nggak ada utang. Ini kan tadi kemarin sore itu saya sampai dicerai sama suami. Ya kan ibu baru kenal saya. Tenang aja, praktekin dulu. Kecuali kalau udah kenal gue lama, orang baru. Iya. Gue aja lupa model alat kelamin lo kayak gimana. Iya nanti ini habis ini yang nggak punya. Yuk. Pak Haji, sedekah ekstrim itu berapa minimal? Sedekah ekstrim minimal. Makanan favoritnya ibu apa? Kali jumlahnya anak yatim yang doain kali 12. Kalau yang sakit, makanan favoritnya yang sakit apa? Misalkan gado-gado boplo. Jangan sekali-kali makannya gado-gado boplo, sedekahnya gado-gado depan rumah. Nggak bisa. Gado-gado boplo berapa? 58.000. 58.000 kali jumlah anak yatim yang doain kali 12. Kebanyakan tamu RDI enggak? Hobinya makan gado-gado boplo, sedekahnya gado-gado depan rumah. Harganya cuma 15.000. Taruhlah 10.000. Kali jumlah anak yatim kali 12. Nggak bakal sembuh. Mau naik pangkat dari kolonel jadi jenderal, berapa gaji terakhirnya meremonnya kali 12? Oke, ada lagi? Yuk, teriak. Ya, iya ntar teriak. Anu kamu kayak gimana bentuknya? Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, amanah itu kan untuk jual sawah sama rumah. Orang yang bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud tidak pernah ada yang gagal mau jual apa? Jual amanah. Cuman mandi doang, Pak. Iya mandi aja, yang penting kan alat kelamin kamu bersih, udah kamu hajatnya terkabul. Yang nggak terkabul kan karena alat kelamin kamu kan belum bersih, bisa dibersihin. Yo, mana ibu? Pak, halo. Mau tanya, selama ini saya belum punya rumah, dulu pernah terjual. Orang yang bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran pasti punya rumah. Amin. Jarjen dulu. Ya. Pak Haji, bentar. Ayo. Pak Haji, saya mau bertanya, saya kan mau mengajukan cerai. Karena suami saya seorang anggota TNI, itu kan saya dipersulit Pak ya. Saya berpisah udah selama 4 tahun. Nah, ini kemarin pengacara dari pihak suami bilang ke saya, ayo ngajukan ke pengadilan agama. Sementara dari pengadilan agama ini saya harus mendapatkan tanda tangan dari komandan. Begitu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana supaya saya tidak ada dalam kesulitan. Ibu praktekin dulu ilmu RD semuanya. Tiap hari BH dibalik, sadar dibalik. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ibu sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Badiah Qobliyah jangan bolong. Nanti ibu tambahin sedekah semut. Atau yang burung, atau yang kucing. Kucing deh kayak mbak tadi. Nah mbaknya
sambil ngomong, kucing, kalau bisa kemendan laki gue nurut manut katut ya, gue nanti ngadep langsung dia tanda tangan. Begitu diajak ngomong kucingnya.